Baiklah, selamat pagi semua. Saat ini kita akan masuk kuliah ke-11 untuk kelas 1A mata kuliah Statika 1. Sebelum kita mulai kuliah ini, diawali dengan doa dan ketua kelas menunjuk siapa yang mau berdoa di sini. Silakan, secepatnya. Ya, kalau ketua kelas tunjuk jangan melawan. Sudah, siapa yang mau berdoa? Semua sikap doa, ya. Kita akan berdoa, silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirlana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan belajar tentang contoh soal yang kedua, akibat konstruksi cantilever. Kalau yang lalu contoh soalnya apa? Konstruksi apa namanya? Konstruksi apa namanya? DP nama konstruksi balok biasa. Oh, berarti nak jaba uni itu video. Baik, saat ini kita kedatangan teman yang terlambat. Siapa ngapain nama? Kasih keras. Axel Suat. Axel Suot. Terlambat berapa lama ngana? 23 menit nih. 15 tambah 33 itu kan tidak salah. Sekarang jam 8 lewat berapa? 23. Nah, kuliah 7.45. Jadi berapa ngana terlambat total? 15 tambah 23 berarti 38. Aduh. Ya, jadi setiap terlambat orang mau dengar dia mau menyanyi. Oke? Siapa yang udah menyanyi itu minggu lalu, tuh pertemuan lalu. Yang ada yang terlambat. Itu. Jadi jangan sampai ada yang 2 kali terlambat. Ada yang sudah 2 kali terlambat. Kalau 2 kali benar sudah masuk. Oke? Karena di dalam hukum tidak mungkin satu orang dihukum 2 kali di persoalan yang sama. Kalau bahasa hukum dia nama nebis and idem. Oke? Nah, jadi ini silakan menyanyi. Sembarang, lagu sembarang. Mau pop, siapa tahu ngana bisa karena ini akan di YouTube tuh. Kalau promotor ya, atau kalau di lagu-lagu apa dia nama? Produser ya. Kalau orang liang ngana suara bagus dong panggil. Ya tuh, sama dia audisikan ini. Nah, coba. Menyanyi tuh, keras. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mantap, tepuk tangan dan memang benar-benar nasionalis toh. Gitu. Jangan sampai lagu Garuda Pancasila kong salah. Oke ya, silakan. Duduk kong menyesuaikan ya. 3. Baiklah adik-adik sekalian, mahasiswa kelas 1A KBG, pada pertemuan ke-11 kali ini, hari Selasa tanggal 21 September 2021, kita akan belajar materi yang baru. Kalau pada pertemuan ke-10 kita belajar tentang konstruksi balok biasa di atas 2 perletakan yang dibebani oleh 1 beban P saja dengan tugas beban P yang miring. Nah, ini juga kita akan masuk ke konstruksi cantilever. Ya. Konstruksi cantilever ini ada
jepit bebas, ya. Jepit bebas dibebani oleh beban P sebesar 2 ton dengan bentangnya L sama dengan 6 meter. Jadi ditanya selalu ditanya apa? Jadi tujuan analisa struktur adalah menghitung dan gambar gaya-gaya dalam. Karena gambar gaya-gaya dalam itu dapat lihat kalau orang mau di beton misalnya mau pasang tulangan tarik, tulangan tekan, ya, tulangan geser, dapat lihat di gaya dalam itu. Ya, jadi sekarang syarat untuk menghitung gambar gaya-gaya dalam pertama apa? Pertama hitung reaksi peletakan. Kedua hitung gaya dalam. Baru yang ketiga gambar gaya dalam. Nah, hitung reaksi perletakan syaratnya apa? Syaratnya adalah persamaan keseimbangan. Jadi kita gunakan alat bantu sigma H, sigma V, atau sigma N. Jadi persyaratan pertama dihitung reaksi perletakan adalah menggunakan persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan itu apa? Sigma H sama dengan nol, V sama dengan nol, sigma N sama dengan nol. Nah, kemudian langkah kedua apa? Langkah kedua menghitung reaksi perletakan apa? Banyak batasnya 3 reaksi perletakan. Perjanjian tanda. Jadi kita perjanjian tanda itu tadi persamaan keseimbangan tuh. Perjanjian tanda betul yang pakai sumbu koordinat. Baru yang berikut apa untuk hitung reaksi perletakan? Coba ini yang paling penting. Maksimal 3 perletakan. Maksimal 3 reaksi perletakan itu syarat atau syarat konstruksi. Tapi yang paling penting sesudah kita tahu itu ada persamaan keseimbangan, perjanjian tanda, baru yang ketiga apa? Coba. Asal langsung kontrol. Coba nggak langsung kontrol kalau jadi. Berarti tadi Merda bikin DP cara ini, Anda tidak melihat banyak bercerita. Sekarang sudah bisa. Dan lalu-lalu sudah jadi. Hal yang berikut adalah misalkan arah dari mana? Dari reaksi perletakan. Jadi apa? Misalkan arah. Karena gaya itu adalah apa? Syarat gaya. Pertama apa? Mempunyai besar dan arah, ditandai dengan tanda panah. Nah, untuk ditandai dengan tanda panah kita belum tahu dia arah ke atas, ke kiri, kanan, atau berputar secara jarum jauh atau berlawanan. Jadi caranya apa? Caranya kita misalkan. Jadi misalkan dulu. Untuk mengetahui ini warna merah ini ke atas, ke kanan, atau secara jarum jam, apabila dalam perhitungannya mendapat hasil positif. Jadi kalau dia positif, berarti orang dah misalkan tadi benar, gitu. Jadi tidak ada masalah. Nah, ini kita misalkan reaksi peletakannya pakai warna merah supaya jelas, ya, arah ke atas, kanan, searah jauh. Nah, baru kita mulai dengan alat bantu tadi. Yang pertama kita akan hitung berapa besar VA di sini. Nah, VA di sini alat bantu yang kita gunakan adalah sigma vertikal sama dengan 0. Nah, sigma vertikal artinya jumlah gaya vertikal pada konstruksi ini itu harus sama dengan 0. Boleh dapat di VA. Nah, sehingga VA perjanjian tanda ke atas positif kurang P karena ke bawah dia negatif. Nah, akhirnya kita substitusi VA ruas kiri ke kanan jadi positif, maka VA sama dengan plus 2 ton. Nah, kalau plus artinya apa? Plus artinya apa? Sesuai dengan yang dimisalkan. Kebetulan kita ada misalkan ke atas,
dia ke atas. Bukan berarti plus ini ke atas, tidak. Plus ini artinya apa? Sesuai dengan misalkan. Karena kita sudah misalkan ke atas, ya dia ke atas. Jadi pengertian yang benar adalah plus adalah sesuai dengan arah yang dimisalkan. Nah, tanda ini berarti tanda arah yang sebenarnya. Karena kita misalkan ke atas ya plus. Nah, untuk berikut horizontal A kita gunakan sigma H. Nah, sigma H di sini tidak ada gaya horizontal sehingga horizontal A itu sama dengan 0. Nah, kemudian MA sigma momen di B, kita taruh sigma momen di B sini. Mau sigma momen di A boleh, sigma momen di B boleh. Nah, sekarang kita contoh sigma momen di B ya, bukan A. Sigma momen di B. Sigma momen di B sama dengan 0. Oh sama, sigma momen di A. Sigma momen di A sama dengan 0, maka semua gaya yang mengakibatkan momen di titik A itu harus sama dengan 0. Boleh juga nanti kita bikin sigma momen di B sama dengan 0, bisa. Jadi sigma momen di A sama dengan 0, momen yang ada pertama adalah MA. Ya, berarti MA positif karena dia kita misalkan searah jarum jam. Kemudian ada gaya P yang mengakibatkan momen di titik A, P sama dengan momen itu apa kata? Gaya kali jarak. Gaya P jarak AB adalah L sehingga P kali L positif karena searah jarum jam sesuai perjanjian tanda. Nah, kita lihat MA ini ruas kiri pindah di kanan dia jadi men. Nah, MA P itu 2, L 6 sama dengan min 12 ton meter. Karena ini negatif berarti apa? Berlawanan dengan ini. Kalau kita misalkan searah jarum jam, maka arah yang benar adalah berlawanan jarum jam. Oke? Jadi tanda men ini bukan dia punya nilainya yang negatif, tapi arahnya yang berlawanan dengan yang dimisalkan. Nah, kalau sudah dapat ini, kita kontrol. Karena tadi kita gunakan sigma V, maka jangan kita kontrol lagi di sigma V. Kita kontrol sigma momen di B sama dengan 0. Sigma momen di mana saja harus sama dengan 0. Nah, ini kita bikin sigma momen di B. Berarti arah momen yang ada di sini MA. Nah, MA itu sendiri sudah berlawanan jarum jam. Jadi dia kalau berlawanan jarum jam berarti men. Ya. Baru VA kali jarak terhadap B berarti VA kali L. Nah, kita substitusi MA itu min 12 tambah 2 kali 6 maka min 12 tambah 12 sama dengan 0. Ini kita beri tanda kurung supaya nanti jangan salah baca. Jadi 0 sama dengan 0 sudah cocok. Jadi ini sudah, kalau dia sudah cocok kontrol berarti apa? Sudah memenuhi syarat keseimbangan. Kalau dia sudah memenuhi syarat keseimbangan, maka bisa dilanjutkan untuk menghitung gaya-gaya dalam. Sepanjang ini belum memenuhi syarat keseimbangan dari persamaan keseimbangan yang ada, maka kita belum boleh lanjut ke perhitungan gaya-gaya dalam. Nah, sekarang sesudah 0 maka kita masuk ke gaya-gaya dalam. Nah, gaya-gaya dalam kalau yang kemarin gaya normal baru kita bikin tinjauan. Sekarang kita coba tinjauan dulu. Jadi untuk menghitung gaya-gaya dalam, syarat pertama apa? Syarat pertama adalah kasih keras itu suara.
Syarat pertama apa? Arah tinjauan. Jadi untuk menghitung gaya dalam syarat pertama apa? Arah tinjauan. Arah tinjauan ini sesuai dengan kita mau tulis. Jadi kalau kita tulis bagian AB berarti tinjau dari A ke B. Nah, untuk melihat A ke B ini kita pakai bilangan yang tidak diketahui. Bilangan yang tidak diketahui itu kita anggap dia X. X ini artinya bilangan yang tidak diketahui. X ini variabel. Dari berapa sampai berapa dia punya interval? Kita lihat. Titik AB berarti dari 0 sampai L. Kan begitu. Jadi ini kita tulis dalam kaidah matematika. X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan L. Coba baca ini. Jadi kalau daerah ini taruh, maka otomatis konsentrasi kita ke sini. Ya. Sehingga gaya normal, jadi habis daerah ini baru kita buat persamaan gaya dalam. Jadi pertama arah tinjauan, kedua kita buat persamaan gaya dalam bentuk X. Jadi NX artinya normal pada penampang X. Nanti X ini kita ganti dari 0 sampai L. Nah, sepanjang batang AB horizontalnya 0, maka NX sama dengan, kalau kita misalkan ke sana kan negatif karena tekan negatif, tarik positif. Jadi men. Nah, dari gambar, men dari gambar, berarti NX sama dengan 0 karena AA sama dengan 0. Karena dia tidak mengandung unsur X, maka persamaan itu sifatnya apa? Konstan. Kalau konstan berarti sepanjang bentang itu sama dengan gaya dalam. Nah, jadi untuk ini sama. NAB sama dengan NBA sama dengan 0. Kita lihat yang kedua namanya gaya lintang. Jadi gaya lintang QX, Q besar X. Nah, gaya lintang adalah apa? Gaya yang sejajar. Gaya yang berjajar tegak lurus membatang. Jadi gaya lintang kalau gaya sejajar itu gaya normal. Jadi gaya lintang adalah gaya yang Bekerja tegak lurus. Nah, gaya-gaya yang tegak lurus akibat penampang X ada berapa? Ada berapa tuh gaya tegak lurus? Cuma satu, yaitu VA. Ini L lain karena kita potong sini. Ya, jadi jangan lihat kita ada potong sini, ya di biru. Nah, jadi QX yang ada cuma VA, perjanjian tandanya gaya dalam adalah untuk gaya lintang kalau sebelah kiri naik, kanan turun berarti dia positif. Nah, ini kan berarti VA sama dengan positif. Nah, besarnya VA adalah 2 ton. Karena ini juga tidak mengandung unsur X, maka sifat persamaan gaya lintangnya adalah konstan. Sehingga Q pada batang AB sama dengan Q pada batang BA 2 ton. Ya. Kemudian kita datang pada momen. Momen adalah gaya lentur, toh. Nah, syarat daripada momen adalah untuk positif apabila serat bawahnya tertarik. Jadi dia melentur ke bawah. Kalau dia melentur ke atas berarti negatif. Nah, sekarang yang mengakibatkan momen pada penampang X ada berapa gaya? Ada berapa gaya yang mengakibatkan momen pada penampang X? Ada berapa? Mata ada pakai atau tidak? Ada berapa gaya yang mengakibatkan momen pada penampang X? Ada 2. Pertama momen itu sendiri, baru yang kedua VA. Jadi ada berapa gaya? 2. Ada 2. Jadi yang bilang 1 itu bisa kesulitan dia lurus. Ya. Jadi berapa momen gaya yang bekerja di sini untuk mengakibatkan momen? Ada 2, MA dan VA. Nah, kita lihat. VA kali jarak penampang, jadi VA kali X karena jaraknya X.
Berarti VA kali X. Positif atau negatif? Karena ini adalah jalan ini. Searah jarum jam itu reaksi perletakan. Jadi kalau momen positif itu apa? Melentur ke bawah. Jangan tak putar-putar ini. Jadi berarti daya tangkap ini mesti banyak kali. Karena pernah ada video pertama. Ya, jadi akibat VA kali X, kalau orang tongkat begini, ini berarti dia melentur ke bawah. Maka dia positif. VA kali X. Kemudian akibat MA. MA ini kan memang DP tangga berlawanan jarum jam. Jadi akibat MA berlawanan jarum jam, balok ini akan melentur ke atas. Sebab kalau di kertas kita tarik begini, dia akan ke atas. Jangan mungkin kita tarik begini pun dia begini. Tapi kalau VA dia akan jadi begini. Ya, jadi gaya dalam itu tanda positif negatif dilihat dari mana? Ya, dilihat dari lenturan balok. Itu gaya dalam. Tapi kalau hitung reaksi momen positif ke atas, positif searah jarum jam, negatif berlawanan jarum jam. Jadi jangan salah ya. Makanya perhatikan. Sehingga kita isi VA 2 kali X kurang MA besarnya 12. Ini ada X pangkat 1. Jadi X pangkat 1 sifat persamaannya adalah linear. Linear artinya apa? Linear artinya apa? Linear artinya searah. Garis lurus. Linear artinya garis lurus. Nah ini nanti Bapak speak baru dapat. Berarti Anda tidak belajar. Jadi sekali lagi, kalau Anda bikin tugas pasti gagal. Ya. Jadi linear artinya apa? Garis lurus. Nah, untuk menggambar garis lurus, berapa titik yang harus kita cari? Ya, 2, yaitu titik awal dan titik akhir, baru garis. Kalau konstan, berapa titik kita cari? Konstan berapa titik mencari? Berarti daya tangkap ya nggak bagus. Coba ya, tadi konstan berapa titik dia cari? Ya, konstan cuma 1 karena namanya konstan. 1 titik kita cari sepanjang batang itu sama. Kalau linear berapa titik? 2. Jadi ingat baik-baik, kalau konstan cukup 1 titik kita cari. Kalau linear 2 titik yang kita cari. Nah sekarang kalau dia persamaan parabola, berapa titik yang kita cari? Hah? Tugas Anda itu. Jadi kalau ada perbedaan sama ya. Jadi untuk mekanika atau statika memang kita harus kombinasi antara matematika. Jadi kalau Anda di sekolah matematika rata-rata air juga agak sulit mau ikut ini mata kuliah ini. Sedangkan mata kuliah statika adalah mata kuliah yang menentukan sama dia manusia ini ada jantung. Jadi kalau tidak ada jantung, manusia tidak ada jantung berarti siluman. Dia tiba-tiba bisa hidup, gitu ya. Jadi harus kuasai betul ini statika. Statika di sini sampai apa? Jadi jangan sampai baru statika 1 karena sudah mulai pusing. Berikut statika 2 lebih pusing, statika 3 muntah, statika 4 lari. Jadi Anda harus menyenangi ini mata kuliah ini. Nah bagaimana Anda harus menyenangi? Cari tahu DP karakter sama DP pacaran tuh. Karena mau berpacaran karena cari tahu DP karakter, DP nama berarti ini todong, rampok. Tapi kalau nggak mau suka bergaul, kau mau jadi pacar, jadi hidup bersama, mesti bergaul. Cari tahu DP karakter. Kalau dia suka gohu, masa nggak mau ambil tinutuan? Kacau juga. Dia suka menyanyi, nggak mau pilih lain. Nah, jadi seperti ini karakternya untuk gaya dalam, apa dia perjanjian tanda bagaimana, DP arah tinjauan bagaimana. Jadi harus cari tahu, ya. Sama di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang
momen karena dia ada satu X berarti linear, berarti harus minimal 2 titik. Nah, titik pertama adalah titik awal pada interval X sama dengan 0. Apabila X ini sama dengan 0, ini kan X sudah berjalan dari sini sampai sini. Jadi kalau X sama dengan 0 berarti titik apa? Titik apa? Titik apa kalau X sama dengan 0? Titik apa? Titik A. Ada di sini. A, B. Ini coba taruh kira ya. Jadi Anda harus stimulasi nanti otak. Ya. Kalau enggak berat. Ya. Jangan-jangan enggak cocok mobil di televisi. Tapi karena so masuk harus bertanggung jawab. Jadi jangan P masuk asal so masuk. Kita cuma mau kasih tahu bahwa kita ada kuliah, berikut kita mau pindah di tempat lain. Dimanapun karena mau pindah karena agak ada kesulitan kalau karena tidak bertanggung jawab. Ya, dulu waktu mau kuliah memang mau kuliah teknik. Dulu kita suka di fakultas lain. Bahkan waktu kuliah di teknik so 3 semester tadi tahu di teknik menjadi apa. Tapi pada saat itu kita merasa bahwa teknik paling hebat dari semua fakultas. Ya. Saya kuliah tahun 1981, 83 baru tahu oh teknik itu DP gelar insinyur gitu. Dulu ternyata apa nih? Akhirnya dari situ kita belajar sampai kita jadi dosen. Ya. Jadi dari tadinya kita tidak bercita-cita mau kuliah di teknik, tapi akhirnya jadi dari mata kuliah yang fata morgana. Akhirnya kita harus senang. Dulu orang beli buku sampai Bandung. Ini sekarang tinggal lihat internet. Ya. Kalau dulu dosen kasih kuliah buat orang yang begini. Kasih kuliah nak mengerti, nak merdeka, mau bikin tugas. Jadi politeknik ini paling enak. Yang siksa dosen ulang-ulang nak mengerti. Oh, jadi kalau di universitas satu kali dia bilang anak-anak mau mengerti dia nyata terserah. Yang penting Becky benar, tidak boleh salah. Nah, sehingga beruntung sekali memilih kuliah di politeknik. Karena dosen harus terangkan sampai benar-benar mengerti. Apalagi saat ini sudah dibuat dalam bentuk video, jadi Anda bisa dengar berulang-ulang. Kalau sudah berulang-ulang dengar kok tidak mengerti, mulai ambil sikap. Karena panjang lagi perjalanannya. Nah sekarang kita lanjut. Kalau sudah hitung semua nih momen, maka kita gambar gaya dalam. Karena itu rangkaian. Hitung reaksi peletakan, hitung gaya dalam, dan gambar. Nah syarat gambar gaya dalam adalah apa? Syarat gambar gaya dalam yaitu kasih video. Syarat gambar gaya dalam apa? Mati itu video sebelumnya yang abang nonton. Apa? Jadi syarat gambar. Namanya gambar itu berarti berkaitan dengan skala. Jadi syarat gambar gaya dalam harus menggunakan skala. Skala itu bebas. Misalnya ton meter bebas. Yang penting dia bisa dibedakan. 1 ton yang 2 ton dibedakan dari skala. Habis skala apa? Gambar gaya dalam. Ya? Coba sekeras apa? Iya, perjanjian berapa deh? Positif dan negatif itu. Nah, apa positif bagaimana? Nah, jadi pertama skala, baru yang kedua arsir. Arsiran, kalau arsiran positif berarti apa? Ke atas. Tegak lurus, penampang. Jadi Anda mesti bedakan tuh vertikal horizontal deh, tegak lurus. Kalau dia penampang horizontal vertikal, karena mau bilang horizontal dan vertikal. Jadi selalu tegak lurus, penampang dan searah penampang. Oke.
tegak lurus. Ini penampang itu digambar warna hitam, ya. Jadi ini penampang digambar warna hitam. N besar artinya gaya normal, I besar artinya gaya lintang. Nah, M besar artinya momen. Jadi di sini kita gambar lagi. Soal yang tadi itu kan cuma kita bikin diagnosa. Kita misalkan, nah, ini yang benar. Jadi benar, momen sudah berlawanan arah, jarum jam vertikal tetap ke atas. Jadi pakai warna merah supaya jelas. Warna merah ini reaksi perletakan, ya. Nah, horizontal juga tidak ada. Nah, oleh sebab itu gaya normal sepanjang batang ini 0. Kemudian gaya lintang, karena gaya lintang itu besar 2 ton, sepanjang batang ini maka kita buat skala 1 ton sama dengan 2 cm. Berarti berapa senti kita gambar ini? 4 cm, ya. Jadi itu baru kita warna biru. Kalau positif kita gambar di atas, ya. Baru kita aksi. Kemudian momen itu negatif kita gambar di atas. Nah, itu menandakan bahwa tulangan tarik ada di atas. Kalau orang memasang tulangan pada konstruksi cantilever, jadi jangan salah. Pasang tulangan tarik pada konstruksi cantilever itu tulangan tariknya ada di atas. Tulangan itu ada 2, tulangan tarik dan tulangan tekan. Jadi adik-adik baru belajar mengenai teknik sipil, ya. So kalau enggak sebentar masuk di konstruksi beton dan konstruksi baja, kalau Anda tidak persiapkan, ada dosen yang memang dia langsung coret. Jadi ini nanti akan diterapkan di konstruksi beton, baja, kayu. Jadi dari gaya dalam ini nanti kita akan desain berapa penampang beton yang harus kita pasang pada konstruksi ini akibat beban ini. Berapa banyak tulangan yang nantinya kita pasang. Kalau kita lihat misalnya penampangnya seperti ini. Ini tulangannya, ya. Tulangan balok ini. Balok ke sana. Jadi kalau kita lihat di sini dia punya tulangan itu ada tulangan tarik dan tekan. Jadi tulangan tarik dan tekan kita pasang di sini. Kemudian ini ada tulangan pembagi ini diberi nama bezel, ya. Ini bezel ini pernah lihat bezel? Kalau orang membuat macako besi kan dapat lihat. Menghitung berapa banyak tulangan pembagi ini berdasarkan gaya lintang. Karena gaya lintang ini konstan, berarti dia sama dengan jarak. Ya. Sedangkan momen, maka dia tulangan. Nah, tulangan ini, tulangan tarik berarti ada di atas. Tulangan tarik itu simbolnya A. Tulangan tekan simbolnya A aksen. Jadi kalau Anda baca gambar teknik kelihatan di sini. Ya, kalau ada yang dari SMK bangunan berarti dia solid ini. Maka kalau dia SMK bangunan, kalau dia bingung ini, berarti terus kelihatan di sekolah lari-lari. Oke, ada yang dari SMK ini? Ada berapa banyak dari SMK bangunan? Ada atau enggak? Nah, pernah belajar tentang ini. Kalau Anda baru sekarang lihat ini, adek diragukan kan, ya. Ini kalau di SMK sudah belajar. Kalau SMK tidak belajar nanti bisa-bisa SMK tata boga mau tidak masuk sini, bikin cookies. Tapi kalau SMK bangunan sudah belajar. Jadi saya rasa ini teori, contoh soal yang sudah kerjakan dan silakan Anda buat sekarang ini. Sama, cuma dia gayanya mirip dengan
ganti ini XX jadi unit pening, 2 angka nih ya terakhir, supaya setiap orang beda dia punya. Anda harus bersemangat kalau mau suka sukses di teknik sipil ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan Anda melanjutkan buat tugas ini. Jadi silakan Anda mengerjakan tugas harian saat ini dengan baik dan rapi ya. Jadi bikin baik-baik ini tugas. Oke ya. Ini bikin baik-baik itu tugas. Nih ada video supaya ini boleh lia-lia ya. Sama dengan dokumen seumur hidup ini, ya toh? Karena kalau so di YouTube dia so abadi. So nak mau hapus. Boleh hapus ya? Oh, kemarin kan enggak usah hapus. Jadi kalau sudah selesai pekerjaan silakan diperiksa ya. Jangan lupa untuk pertemuan ke-12 kita akan belajar balok dibebani oleh beban terbagi rata. Ya, jadi kalau sudah selesai silakan diperiksakan ya. Oke. Jadi kalau sudah selesai boleh diperiksakan ya. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri kuliah statika 1 kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 September 2021, dan nanti kita akan tutup dengan doa. Silakan yang mau berdoa siapa? Teman-teman, terang semua lagi sampai belajar hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin belajar mengajar kami dari pagi sampai sekarang ini. Kiranya pelajaran yang kami belajar dia teringat di pikiran kami. Doa kami, nama Tuhan Yesus. Oke, jadi sekali lagi kita ketemu hari Kamis jam yang sama ya, 7.45 sampai 11.05 ya. Hari Jumat tanggal berapa ya hari Jumat? Ya, jadi kita ketemu hari Jumat. Jangan lupa pelajari beban terbagi rata. Jadi untuk ini nanti koni saya terus di rumah. Jadi 2 tugas koni ya. Oke. Selamat, kita ketemu hari Jumat.